saya Yustia Arianti. Ya, nama saya Tania Satalia. Ada yang Boleh minta waktunya sebentar untuk mewawancarai tentang prestasi remaja SMA? ya, silahkan masuk. Bolehkah wawancara ini kami publikasikan? Iya, tentu saja boleh. Baiklah, pertanyaan pertama, menurut Anda apa yang dimaksud dengan prestasi? Prestasi adalah hasil pencapaian tingkat keberhasilan seseorang sebagai tujuan atau bukti dari keberhasilan. Sebagaimana seorang remaja pasti memerlukan banyak waktu. Bagaimana cara kita untuk membagi antara waktu prestasi dan masa remaja? Setiap orang itu pasti mempunyai cara yang berbeda-beda untuk mengatur kegiatannya dalam sehari-hari. Menurut saya, bagi saya, cara yang efektif dalam membagi waktu itu adalah menyeimbangkan antara prestasi dan masa remaja dengan cara membuat jadwal harian atau jadwal mingguan yang dapat membantu kita untuk lebih disiplin. Siapa yang menjadi motivasi Anda di dalam belajar? Tentunya keluarga. Yang paling utama yaitu ibu dan orang yang spesial dalam hidup saya. Bolehkah saya tahu orang yang spesial itu? Menurut saya itu terlalu bersifat privasi. Baiklah, pertanyaan terakhir. Mengapa kita harus menggapai prestasi dan tinggi? Karena tujuan kita sekolah itu untuk belajar, dan jika kita berprestasi kita dapat membanggakan orang tua kita dan dapat memberikan rasa bangga terhadap kita karena kita sudah mencapai cita-cita. Baiklah, terima kasih atas waktu yang Anda berikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, sama-sama. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Video selanjutnya kami akan mengulas tentang prestasi di sekolah. Sebagai seorang remaja, Anda pasti pernah merasakan cinta, kan? Maka dari itu kami akan menampilkan pakar yang terpercaya dalam hal cinta. Ini dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu aktivitas Anda sebentar. Bolehkah kami meminta waktu untuk wawancara tentang kisah kasih ini? Ya, tentu saja boleh. Silakan. Pada itu, bolehkah video ini kami publikasikan? Ya, tentu saja boleh. Itu tidak menjadi masalah bagi saya. Pertanyaan pertama, menurut Anda apa sih yang dimaksud dengan cinta itu? Cinta itu menurut saya adalah 5 buah kata yang membuat masalah tidak akan pernah selesai. Selanjutnya, siapa sajakah yang dapat merasakan cinta? Menurut saya semua orang itu dapat merasakan cinta. Ya, terutama itu adalah kebanyakan dari remaja. Pertanyaan selanjutnya, kapan kita bisa merasakan cinta yang sesungguhnya? Ya, idealnya kita dapat merasakan cinta pada fase remaja, yakni antara usia 17 tahun. Apa semua orang memerlukan cinta? Ya, manusia tidak bisa hidup tanpa cinta karena cinta ini adalah yang melengkapi hidup manusia. Bagai sayur tanpa garam, cinta itu tidak terasa lengkap jika tidak cinta itu dapat didedikasikan kepada siapa saja, seperti kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak, maupun kepada orang yang kita cintai maupun pacar. Kapan waktu yang tepat untuk merasakan cinta? Idealnya setiap orang itu merasakan cinta sejak SMP ya. Namun pada fase ini orang yang merasakan cinta masih dalam tingkatan cinta itu masih dikatakan sebagai cinta monyet. Idealnya
pada masa SMA orang bisa merasakan cinta yang sesungguhnya. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Anda membatasi antara cinta dan sekolah? Ya, menurut saya sendiri adalah cinta itu dapat menjadikan motivasi kita untuk lebih belajar di dalam lingkungan sekolah maupun kelas. Sebagai contoh, orang yang berpacaran di kelas kan dapat memacu motivasi untuk belajar lebih giat dan meraih prestasi yang lain. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Anda berikan. Maaf apabila saya telah mengganggu aktivitas. Saya ucapkan Ya, sama-sama, saya harap wawancara ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman dari Anda sekalian, dan saya ucapkan terima kasih. Masa remaja tidak luput dari kenakalan-kenakalan yang kita buat seperti bolos, merokok, dan lain sebagainya. Namun hal itu dominan dilakukan oleh para laki-laki dan tidak jarang juga seorang perempuan melakukan. Untuk mengetahuinya, kita bisa lihat video ini. Nama saya Gusti Ayu Arianti. Boleh minta waktunya sebentar untuk mewawancarai tentang kenakalan remaja di SMA. Tentu saja Anda boleh bertanya kepada saya. Baiklah, sebelumnya bolehkah video ini kami publikasikan? Tentu saja boleh. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda sebagai seorang remaja, apakah sekolah-sekolah yang ada di Pagar Alam ini memiliki tingkat kenakalan yang tinggi? Ya bisa dibilang memprihatinkan. Menurut saya, selaku remaja di Kota Pagar Alam ini, menurut saya masih lumayan, belum terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia. Lalu menurut Anda yang parahnya seperti apa? Kenakalan remaja yang paling atau sangat memprihatinkan adalah contohnya pemerkosaan, geng motor, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari kenakalan tersebut, menurut Anda apa yang harus dilakukan sebagai seorang remaja untuk menghindari kenakalan-kenakalan tersebut? Tentu saja kita harus pandai-pandai memilih teman. Apabila teman itu sedari awal memang sudah buruk tingkah lakunya, kita harus menghindarinya. Apabila kita harus berteman dengannya, cukup dia saja yang nakal. Tapi Ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara kita menghadapi teman yang memiliki tingkat kenakalan remaja? seperti yang saya jelaskan tadi, apabila kita telah memiliki teman yang nakal, kita harus memilihnya lagi menjadi yang lebih baik. Dan apabila memang dia sudah terjerumus sangat jauh kenakalan remaja, kita harus berusaha untuk menariknya kembali ke jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Tuhan. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila mengganggu aktivitas Anda. Baiklah, dari tayangan-tayangan tersebut kami harapkan agar kalian semua bisa memanfaatkan masa remaja kalian dengan sebaik mungkin. Karena masa remaja tidak akan bisa terulang dalam hidup kalian, hanya satu kali saja. Oleh karena itu, kita harus mengisi masa-masa remaja kita dengan hal-hal yang positif. Ingat itu. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.